Ada orang yang menggantung reputasi seorang habaib di depan publik. Bahkan ini dipublikasikan oleh organisasi resmi PBNU, di bawah PBNU, yaitu RMI NU Banten. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah video. Semua kayaknya udah tahu Ustadz Ajir itu bikin konten tentang Habib Bodo versus 70 orang alim atau kiai. Dia merujuk kitab Manhajus Sawi. Nah, Ki Imad bereaksi. Targetnya bukan cuman Habib Zain, penulis kitab tersebut. Dia ternyata menyeret Ustadz Taufik Assegaf, guru Gus Ajir, yang sekarang menjadi ketua Robito Alawiyah yang bertugas mencatat nasab di Indonesia. Kebetulan lembaga ini didominasi oleh Bani Alawi. Jadi video ini bukan tentang Ustadz Taufik, foto beliau hanya saya pakai untuk thumbnail saja, karena nama beliau diseret-seret untuk meledek Gus Ajir. Ya, jadi untuk menghormati guru murid ini, saya mau menunjukkan bahwa Gus Ajir itu sudah benar dalam mengulas Manhajus Sawi. Dan apa yang ditulis oleh Ki Imad itu bukan sekadar debat kitab. Ini sudah, bagi saya kayaknya ini sudah ke serangan ke institusi pencatat nasab. Nah, Ki Imad kawan-kawan, jika kalian baca artikelnya di RMI NU Banten, artikelnya kan panjang, agresif, dan dikemas dengan percaya diri yang cukup menyilaukan gitu. Target tembaknya Habib Zain, penulis kitab Manhajus Sawi, dan tuduhannya cukup terang ya. Habib Zain itu dituduh memalsu rujukan dari ulama besar. Beliau juga dituduh mengarang-arang pernyataan yang tidak pernah keluar dari mulut mereka, lalu menempelkan nama untuk legitimasi. Level tuduhannya itu bukan main ya, khianat ilmiah. Jadi semacam pengkhianatan terhadap standar akademik. Seluruh klan Bani Alawi akhirnya diseret sebagai sindikat pemalsu sejarah yang sistematis. Penutup artikelnya Ki Imad juga diracik dengan ancaman teologis. Siapapun yang percaya nasab mereka itu sebagai cucu Nabi, berarti mereka menyakiti Sayyidah Fatimah. Ini dosa besar. Anda semua perlu taubat. Jika tidak, ya siksa pedih akan menanti. Sebelum kita masuk ke substansi, ada detail kecil yang cukup menarik ya. Ki Imad itu sepertinya memang sengaja menulis nama Habib Zain dengan Zain bin Sumed. Sumed, Anda nggak salah dengar. Sumed nulisnya. Nama orang yang dia tuduh melakukan khianat ilmiah, yang dia racik dengan ancaman siksa, yang dia jadikan target dakwaan sepanjang artikelnya, namanya saja dia tidak bisa menulis dengan benar. Saya yakin juga ini karena kesengajaan. Saya juga tidak pernah berhusnuzon kalau ini soal salah ketik. Ini bagi saya udah indikator level ketelitian yang udah dibalut dengan, ya plesetan yang kampungan lah. Kalau nama subjek kritiknya saja dia plesetkan, ya apa yang bisa kita harap dari risetnya tentang manuskrip abad pertengahan? Tapi baiklah, biarkan dia ngomong, biarkan dia bicara. Saya pengen ngajak penonton untuk melihat apakah dakwaannya itu punya kaki untuk berdiri. Target Ki Imad kan sangat jelas ya. Dia ingin membuktikan bahwa doktrin nasab lebih mulia daripada ilmu adalah ajaran palsu ciptaan Bani Alawi sendiri. Kitab Manhajus Sawi adalah bukti utamanya. Jadi strateginya itu cukup sederhana, mengeliminasi. Habib Zain kan merujuk 5 ulama yang konon mendukung keutamaan nasab. Ada Abdurrahman Al-Idrus, ada Abdullah Basudan, ada Abul Hasan Asindi, ada Imam Al-Ghazali, dan terakhir adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ki Imad akhirnya memotong langsung 2 nama pertama. Al-Idrus, ini Mbak Alawi. Basudan, ya ini Hadromi tapi murid Mbak Alawi. Jadi Ki Imad membuang keduanya karena udah ada bias klan. Siapapun yang berasal dari atau dididik mereka, otomatis tidak netral soal keutamaan nasab. Jadi testimoni mereka itu tidak valid. Itulah alasan kenapa Gus Ajir akhirnya diledek karena jadi muridnya Ustadz Taufik. Ini logika sirkular yang kampungan. Kalau kamu Bani Alawi, maka pendapatmu tentang Bani Alawi tidak sah. Jadi akhirnya tinggal 3 nih, ada Asindi, ada Imam Ghazali, dan juga Imam Ibn Hajar. Untuk Asindi, dia memvonis dusta. Ali Idrus mengklaim Asindi itu kan pernah berkata di majelis umum bahwa syarif yang jahil itu lebih utama dari 70 ulama. Masalahnya, riwayatnya itu cuman ada satu jalur, yaitu dari Bani Alawi, tanpa ada saksi lain, tanpa ada catatan di karya Asindi yang lain atau di karya Asindi sendiri. Jadi kesimpulannya Ki Imad ini adalah manufaktur, bukan transmisi. Ini cuman hadis ahad.
Nah, untuk Imam Al-Ghazali curiganya lebih halus, tapi nggak kalah kampungan juga. Habib Zain mengutip pernyataan Imam Ghazali tentang 3 bentuk kemuliaan nasab, yaitu keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan orang soleh. Tapi, dan ini yang Ki Imad soroti dengan nada yang mengajak orang untuk curiga, Habib Zain tidak menyebut nama kitabnya. Lantas Ki Imad menulis, kenapa tidak menyebut nama kitab Imam Ghazali seperti yang dilakukan oleh As-Sindi? Ini akhirnya ya memunculkan kecurigaan. Lalu dia tambahkan, dan ini cukup menarik, bahwa kalaupun ucapan itu benar dari Imam Ghazali, isinya tidak membuktikan supremasi nasab. Cuman bicara bahwa nasab Nabi itu tidak ada tandingannya di antara sesama orang bodoh, bukan superioritas umum atas ilmu. Jadi untuk Imam Al-Ghazali, Ki Imad punya dua lapis serangan. Pertama, dia curiga pencatutan karena tidak ada nama kitabnya dan tidak disebut juga kitabnya. Kedua, kalaupun ini valid, tidak membuktikan klaim Bani Alawi. Tapi serangan terberatnya itu pada Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, dia di sini memasang taruhan yang cukup tinggi. Jadi dia itu menulis, saya kutip langsung ya, bahwa rujukan dalam Manhajus Sawi tentang fatwa Ibnu Hajar adalah ibarat palsu yang tidak pernah dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya. Oke. Klaimnya dia itu sudah memeriksa 2 kitab fatwa milik Ibnu Hajar. Nah, ternyata nggak ketemu. Lalu dia ngelempar tantangan terbuka kepada para pembaca. Silakan cari ibarat Imam Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya. Anda tidak akan menemukannya. Jadi dia kan mengklaim bahwa di Fatawa Fiqhiyah Kubro jilid 4 halaman 101, Ibnu Hajar itu justru mengatakan sebaliknya. Anak perempuan dari seorang kiai yang pinter itu bisa menolak lamaran seorang syarif bodoh karena tidak sekufu atau tidak selevel. Jadi menurutnya Imam Ibnu Hajar itu jelas mentarjih ilmu ketimbang nasab, mendahulukan ilmu daripada nasab. Dari titik ini kesimpulannya mengalir seperti ya, orang yang terjun dari air terjun lah ya, atau dari jurang, meloncat dari jurang. Pertama, seluruh narasi nasab mulia dari ilmu adalah produk manipulasi Bani Alawi sejak era Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kedua, rujukan terhadap ulama non-Ba'alawi seperti As-Sindi, Imam Ghazali, dan juga Imam Ibn Hajar cuman catut-mencatut yang dilakukan oleh Bani Alawi dan itu karangan belaka. Ketiga, dan ini saya kutip persis, pendapat bahwa nasab lebih mulia dari ilmu tidak pernah keluar kecuali dari klan Bani Alawi sendiri. Ulama lainnya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Saya ulangi lagi, tidak keluar kecuali dari Bani Alawi. Ulama lainnya tidak ada. Ini kan udah klaim absolut ya kawan-kawan. Ini bukan lagi hipotesis, ini sudah vonis, ini sudah final bagi kiamat. Lalu dia menutup dengan ayat dan hadis. Sayyidah Fatimah sebagai bagian tubuh Rasulullah, orang yang menyakiti Rasul akan dapat siksa yang pedih. Pesannya cukup jelas, mengakui nasab mereka atau mengakui nasab Bani Alawi adalah dosa yang menyakiti Sayyidah Fatimah dan Rasulullah. Jadi bagi kalian yang percaya dengan Bani Alawi, menurut Ki Imad, Anda harus bertobat karena neraka menanti. Lucu, lucu banget. Dan sebagai bonus penutup, dia mengajarkan kepada lawannya, yaitu Gus Acir, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membaca sebuah buku atau kitab. Nah, karena ini taruhannya, ya mari kita lihat apakah seorang ilmuwan ini, yang mengaku sebagai ilmuwan ini, yang ngasih mata kuliah untuk Gus Acir, benarkah dia mengikuti metode yang dia ajarkan sendiri? Percaya dirinya Ki Imad itu bukan sekarang loh, dia dari dulu emang kayak gitu. Dia nggak pernah bilang sepertinya palsu atau kemungkinan tidak ada. Dia terlalu sering memvonis absolut. Dasar klaimnya itu, saya yakin pakai Maktabah Samilah, dia sudah memeriksa kitab Fatwa Ibn Hajar, 2 kitabnya. Nggak ketemu. Jadi dia berkesimpulan teks itu tidak pernah eksis di seluruh semesta literatur Islam. Oke, mari kita bedah ini dengan metode ilmiah yang katanya Ki Imad memakainya. Dalam metodologi riset yang proper kawan-kawan, kalau kalian itu mau mengklaim sesuatu tidak pernah ada, prosedur standarnya itu begini. Langkah pertama, periksa karya asli pengarang. Ki Imad melakukannya. Langkah kedua, memeriksa komentar dan syarah karya itu. Ki Imad tidak melakukannya. Langkah ketiga, periksa kutipan oleh ulama lain yang mungkin menukil pernyataan dari orang yang sama. Kima juga tidak melakukannya. Langkah keempat, periksa varian manuskrip atau edisi yang berbeda. Kima juga tidak melakukannya. Terus yang terakhir,
periksa transmisi lintas geografis dan lintas mazhab jika perlu. Sebenarnya Ki Imam tidak pernah melakukan itu. Dia cuman berhenti di langkah pertama, lalu dari ketiadaan di 2 kitab itu, dia langsung melompat ke vonis palsu dengan keyakinan yang mutlak 100%. "Saya tidak menemukannya, jadi ini pasti tidak ada." Ini sih argumen dari kekosongan atau argumentum e silentio, agak konyol dia. Dalam logika formal, ini sesat pikir klasik atau mogolatoh. Dalam metode ilmiah, ya jelas ini pelanggaran dasar. Karena ketiadaan bukti di tempat yang kamu cek, itu bukan bukti bahwa sesuatu itu tidak ada di tempat lain. Seorang ilmuwan atau orang yang mengklaim sebagai ilmuwan dan ngajari Gus Acir untuk menjadi seorang ilmuwan, ya kan seharusnya tahu ini. Tapi Ki Imad tidak pernah melakukan, langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, tidak juga ngecek kutipan dari ulama lain, dan dari sinilah seluruh bangunannya itu mulai runtuh ya. Sifat norak dan kampungannya akhirnya ya telanjang. Sebelum kita ke Ibnu Hajar, ada yang menarik dari soal Imam Al-Ghazali. Ingat ya, Ki Imad itu curiga bahwa Habib Zain itu melakukan pencatutan karena tidak menyebut nama kitab. Ya, jadi baginya itu memunculkan kecurigaan. Oke, mari kita lihat apakah ada ulama lain yang mengutip Imam Ghazali tentang 3 bentuk kemuliaan nasab ini. Dan yang terpenting, apakah mereka menyebut nama kitabnya? Nama pertama yaitu Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, Syekhul Islam, seorang qadhi, seorang mufassir, seorang hafizul hadis, lahir di Mesir sekitar tahun 823 Hijriah atau sekitar 1420 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 926 Hijriah atau 1520 Masehi. Ini bukan tokoh sembarangan kawan-kawan ya. Beliau belajar di Kairo. Akhirnya diangkat sultan sebagai Qadil Qudot atau semacam hakim agung ya. Beliau menolak berkali-kali, lantas diterima setelah benar-benar dipaksa. Begitu jadi hakim, lucunya beliau melihat sultan itu mulai bengkok. Jadi beliau langsung menegur. Konsekuensinya ya jabatan itu dicopot dan beliau akhirnya mengajar sampai akhir hayatnya. Karya beliau ada banyak sekali, ada puluhan. Ada Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah, Syarah Fikih 5 jilid. Ada Fathur Rahman, ini kitab tafsir. Asnal Mathalib, ini juga fikih 4 jilid. Ada Ghoyatul Wusul, ini tentang usul fikih, dan puluhan lainnya. Singkatnya, di Al-Ghurarul Bahiyah, jilid 4, halaman 124, beliau menulis begini, Imam Al-Ghazali berkata, kemuliaan nasab itu ada 3 jenisnya. Pertama, keturunan dari pohon keluarga Rasulullah. Kedua, keturunan dari para ulama. Dan ketiga, keturunan dari orang-orang saleh yang terkenal dan bertakwa. Dan beliau menyebut nama doang, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Zakaria itu wafat tahun 1520. Habib Zain masih hidup, beliau lahir 1936. 416 tahun. Nama kedua adalah Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini. Beliau seorang ahli fikih mazhab Syafi'i, mufasir juga dari Kairo, wafat tahun 977 Hijriah atau sekitar 1570 Masehi. Karya-karyanya juga ada banyak, ada Sirajul Munir, ini tafsir 4 jilid. Ada Maudil Muhtaj, ini syarah fikih 4 jilid yang ngasih syarah Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Terus ada Al-Iqna, ini juga syarah fikih 2 jilid seingat saya. Singkatnya di Mughni jilid 4 halaman 276 beliau menulis seperti ini, saya kutip ya, "Faidatun." Imam Al-Ghazali itu berkata, kemuliaan nasab ada 3. Pertama, keturunan dari pohon keluarga Rasulullah, tidak ada yang setara dengannya. Kedua, keturunan dari para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi dan Allah mengikatkan perlindungan agama Muhammad kepada mereka. Dan ketiga, keturunan dari orang-orang saleh yang terkenal dan bertakwa. Teksnya sama, verbatim, dan beliau juga menyebut nama doang, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Asy-Syirbini itu wafat 1570 Masehi. Habib Zain lahir pada 1936 Masehi, 366 tahun. Jadi kutipan Al-Ghazali yang Ki curigai sebagai pencatutan karena tidak ada nama kitabnya, karena tidak menyebut kitabnya, ternyata sudah dikutip oleh 2 ulama Mesir abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi, yaitu Imam Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Qadil Qudot, dan juga Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang faqih, Syafi'iyun dan sangat terkenal. Keduanya itu menyebut nama dengan jelas. Keduanya juga menulis teks yang identik dengan yang dikutip oleh Habib Zain, dan keduanya wafat berabad-abad sebelum Habib Zain lahir.
Ki Imad kan bilang begini ya, tidak menyebut nama kitab. Ini akhirnya memunculkan kecurigaan. Ki Imad kayaknya kan tidak pernah ngecek ulama lain yang mengutip Imam Al-Ghazali. Dia akhirnya kan langsung mengajak orang untuk curiga bahwa ini pencatutan. Padahal kalau dia mau ngecek, dia akan ketemu Imam Zakaria Al-Ansori. Padahal kalau dia memang benar-benar ngecek, dia akan ketemu Imam Asy-Syirbini. Tapi kan dia tidak pernah ngecek. Dia langsung melompat ke kecurigaan. Ini langkah ketiga yang tadi saya sebutkan yang dilewatkan oleh Ki Imad, memeriksa kutipan oleh ulama lain. Dan karena tidak dicek, dia kan tidak tahu bahwa tradisi mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali itu sudah ada sejak abad ke-15. 400 tahun sebelum Habib Zain lahir. Tapi ini baru pembuka kawan-kawan. Yang lebih brutal lagi itu ada di kasus Imam Ibn Hajar. Namanya adalah Bahauddin Muhammad Mahdi As-Soyadi Ar-Rifai dari kabilah Al-Husaini. Beliau wafat sekitar tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi di Baghdad. Ini bukan tokoh pinggiran yang bisa diabaikan. Karirnya dimulai dari muda, setahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, lalu 13 tahun di Al-Azhar, Mesir. Setelah itu beliau tidak diam. Beliau melalang buana dari Iran, dari Sin, dari India, sampai ke Tiongkok. Beliau juga pernah ke Kurdistan, ke Anatolia, pernah juga ke Syam. Afiliasinya jelas ya, beliau seorang sufi, beliau juga seorang sadah dari kabilah Rifa'iyun. Jelas beliau bukan Ba'alawi. Tidak ada kaitan genealogis dengan Hadramaut. Tidak ada bias struktural untuk mengangkat klan yang ada di Yaman. Beliau bahkan tidak hidup di orbit politik atau sosial Hadramaut, apalagi Bani Alawi. Karyanya juga beragam, ada Al-Hikam Al-Mahdawiyah, ada Rafruful Inayah, dan yang relevan yang akan saya tampilkan sekarang adalah Waridatul Ghaib. Kitab Waridatul Ghaib itu diterbitkan oleh Darud Dakok di Damaskus, Syria. Bukan penerbit underground, ya memang harus impor. Bukan manuskrip anonim dari gudang tarim yang bisa dituding Ki Imad ini manipulasi internal. Inilah kitab yang beredar, disalin, dikutip oleh jaringan sufi di luar orbit Bani Alawi. Ada satu pasal berjudul Fasal fi Syaraf al-Muhammadi tentang kemuliaan keturunan Nabi Muhammad. Di pasal itu, Said Ar-Rawas, panggilannya, menulis sesuatu yang sangat-sangat menarik. Beliau mengutip sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Ibn Hajar Al-Makki, julukan lain untuk Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi beliau ditanya pertanyaan seperti ini, siapakah yang lebih mulia? Syarif yang nasabnya nyambung ke Hasanain atau ulama yang berilmu? Dan jika keduanya itu hadir dalam satu majelis, siapa yang seharusnya didahulukan dalam kehormatan? Jawaban yang dicatat Said Ar-Rawas dinisbatkan kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami berbunyi seperti ini. Dalam keduanya ada keutamaan yang besar. Syarif itu dimuliakan karena dia memiliki bid'ah karimah, bagian mulia dari tubuh Rasulullah yang tidak sebanding dengannya apapun. Ulama itu juga dimuliakan karena manfaatnya bagi kaum muslimin dan karena mereka adalah pewaris para rasul. Orang yang diberi taufik oleh Allah seharusnya wajib menjaga hak keduanya dalam hal kehormatan dan juga pengagungan. Akan tetapi, jika keduanya hadir bersamaan, disunnahkan mendahulukan syarif berdasarkan sabda Nabi, Qaddimu Quraisyan wala tuqaddimuhum. Teks ini kawan-kawan tidak sekedar mirip dengan apa yang dikutip oleh Habib Zain di Manhajus Sawi, tapi ini identik. Struktur pertanyaannya sama, jawabannya juga sama, landasan hadisnya sama, verbatim. Said Ar-Rawas itu kan wafat 1870 Masehi, sementara Habib Zain lahir 1936, 66 tahun. Jadi, teks yang Ki Imad klaim sebagai kutipan palsu yang tidak pernah dikatakan oleh Ibn Hajar ternyata sudah tercetak dalam kitab ulama atau Sadah Rifaiyah di Irak 66 tahun sebelum Habib Zain lahir. Menurut logika Ki Imad, Habib Zain yang lahir 1936, entah bagaimana beliau melakukan perjalanan waktu ke Baghdad tahun 1870, menyusup ke lingkaran sastra sufi Sadah Rifaiyah, menanamkan teks palsu ke manuskrip Said Ar-Rawas, lalu kembali ke Jakarta untuk mengutipnya dengan wajah polos. Atau kita percaya bahwa Ki Imad itu salah? Dia tidak ngecek literatur di luar 2 kitab yang ada di tangannya, di Maktabah Syamilah maksudnya. Dia juga tidak nge-scan tradisi penukilan yang beredar di Irak, di Mesir, dan juga di Syam.
Dia tidak verifikasi apakah ada ulama non-Ba'alawi yang juga meriwayatkan pernyataan serupa dari Ibnu Hajar atau Imam Ghazali. Dia langsung lompat dari saya tidak ketemu ke pasti tidak ada di manapun. Dan lompatan itu kan menabrak dinding beton bernama kronologi kawan-kawan. Sekarang kita kembali ke klaim besarnya tadi. Ki Imad menulis, saya kutip lagi dengan sangat hati-hati, pendapat bahwa nasab lebih mulia dari ilmu tidak keluar kecuali dari klan Ba'alawi. Ulama lainnya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Simak baik-baik, tidak keluar kecuali dari Bani Alawi. Ulama lainnya tidak ada. Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam di Mesir, wafat 1520, mengutip Al-Ghazali tentang tiga syaraf atau kemuliaan nasab 416 tahun sebelum Habib Zain lahir. Al-Khatib Asy-Syirbini, faqih Syafi'i Mesir, wafat 1570, mengutip Imam Ghazali tentang tiga kemuliaan nasab 366 tahun sebelum Habib Zain lahir. Sayyid Ar-Rawas, ulama Rifai Irak, wafat 1870, mengutip Ibnu Hajar tentang mendahulukan syarif 66 tahun sebelum Habib Zain lahir. Ada tiga ulama, ada dua geografis yang berbeda, yang dua di Mesir, yang satu di Irak. Berabad-abad sebelum Habib Zain. Klaim tidak keluar kecuali dari Ba'alawi baru saja jatuh tersungkur di tiga tempat sekaligus. Di halaman 124 Al-Ghurarul Bahiyah, halaman 276 Mughnil Muhtaj, dan halaman 108 Waridatul Ghaib. Intinya kawan-kawan, jangan mau percaya sama Ki Imad kecuali kalian double check dulu atau triple check hingga tahu cek. Siapa tahu hal yang sama dia lakukan di masa depan. Saya Romel Abbas, ini pamit Ngantor, sampai jumpa.